뭔가 운전이 영 어색하네. 인선이 너였니? 그치? 잠깐만. 일단 여기 동그란 버튼을 손가락으로 2번, 핸드폰을 조금 더 멀리. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Drakor Nuna. Nuna doakan teman-teman selalu sehat ya. Kali ini Nuna akan merekomendasikan drama remaja Juvenile Delinquency. Langsung saja kita rangkum episode pertama. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang siswi yang menjadi perhatian di sekolahnya. Siswi tersebut selalu mengenakan barang-barang branded. Dia adalah Kyung Da-jung yang terkenal sebagai sultan di sekolahnya. Da-jung memiliki sifat yang penyendiri dan tidak peduli akan lingkungannya. Bahkan Da-jung memilih untuk tidak berteman dengan siapapun di sekolahnya. Di sekolah Da-jung ada seorang siswi bernama Chayeon yang juga terkenal sebagai sultan. Namun Chayeon ini sikapnya lebih ramah dengan teman-temannya. Da-jung dan Chayeon seringkali dibandingkan oleh teman-temannya. Namun Da-jung tidak pernah memperdulikan omongan teman-temannya. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk tidur di kelas. Da-jung seringkali merasa lelah dengan lingkungannya dan ingin sekali menghilang, andai ia bisa melakukannya. 기분일까? 사람들은 뭐가 그렇게 웃기고 이젠 다 귀찮다. 그럴 수 있을까? 이대로 그냥 Hyemi adalah satu-satunya siswi yang mau berteman dengan Da-jung. Walaupun Da-jung sepertinya tidak menganggap Hyemi sebagai temannya. Hyemi adalah siswi yang mendapatkan beasiswa. Hyemi sering merasa iri dengan barang-barang mewah yang dimiliki Da-jung. Di sekolah, Da-jung dikenal sebagai seorang sultan karena dia memiliki banyak barang-barang mewah. Selain itu, sebuah rumor menyebutkan bahwa Da-jung biasanya mengikuti les privat, sehingga ia seringkali kecapean dan tertidur di kelas. Kemudian sebuah rumor tentang Da-jung yang sering melewatkan makan siangnya karena lebih memilih diet dan mengikuti kelas pilates mahal. Da-jung tidak pernah peduli dengan semua rumor orang-orang tersebut. Kemudian, saat jam sekolah usai, Ibu Da-jung selalu sengaja memperlihatkan kemewahannya kepada ibu-ibu murid yang lain. Kemudian, Ibu Da-jung juga selalu berpura-pura terlihat ramah dan sangat menyayangi Da-jung. Namun, saat Da-jung dan ibunya hanya berdua saja, Ibu Da-jung memperlakukan Da-jung sebagai alat untuk kepentingannya. Ibu Da-jung mengatakan bahwa semua kemewahan yang dimiliki Da-jung harus ia bayar dengan bekerja sesuai perintahnya. Bahkan saat Da-jung mengatakan ingin berhenti melakukan tugasnya, Ibu Da-jung semakin emosi dan menghajarnya. Kemudian Da-jung sengaja diturunkan di tepi jalan dan diperintahkan untuk melanjutkan tugasnya mengirim barang. 굳이 필요 없고. 누가 너 좋으라고 학교 보내니 지금? 야! 평생 나한테 진 빚이나 갚으면서 살면 된대. Di sisi lain, terlihat seorang siswa yang berlari dengan menggendong adiknya untuk mengejar sebuah bis. Siswa tersebut adalah Gong Yeon-tak. Gong Yeon-tak terlihat sangat menyayangi adiknya dan selalu peduli pada orang-orang di sekitarnya. Saat itu Gong Yeon-tak membantu seorang kakek untuk mengoperasikan ponselnya hingga ia akhirnya ketinggalan bus. 내가 놓치고 갔다고 했지? 근데 이
이제 어떡할 거야? 미안. 오빠도 여기서 뭐 하는겨? 자국과 무보 일이 공연 따기가 공연. Beruntung akhirnya ada tetangga Goniontak yang memberinya tumpangan untuk pulang. Menurut tetangganya tersebut, Goniontak adalah sosok menantu idaman di lingkungan mereka. Kemudian setelah sampai di rumah, hari itu adalah hari peringatan kematian ibu Goniontak. Ayah Goniontak adalah seorang polisi yang kini harus menjadi orang tua tunggal untuk ketiga putranya. Sambil menikmati apel kesukaan ibunya, mereka pun mengenang ibu Goniontak. Goniontak selalu membuat alasan ketika ayahnya bertanya tentang adiknya yang mulai jarang bisa berkumpul dengan mereka. Bahkan adik Goniontak seringkali mengabaikan pesan yang Goniontak kirimkan. 고등학교 가더니 되게 열심히 해준지. 태권도더니. 그럼 맨날 학교 끝나자마자 사라지는 게 그것 때문에 몇백만 원 하는 거 맞잖아. 체형 관리 때문에. 아니 대체 걔네 엄마 아빠 뭐 하는 사람들인데? 아빠가 사업 개 크게 하고. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa setiap malam Dajung selalu melakukan tugasnya untuk mengantar paket-paket narkoba. Rupanya kekayaan yang dimiliki oleh ibu Dajung adalah hasil dari bisnis narkobanya. Dia menggunakan Dajung dan beberapa pemuda-pemuda lain sebagai kurirnya. Dan seringkali melakukan kekerasan setiap kali ada kesalahan dalam pengiriman barang haram tersebut. 알겠어? 해봐. 갈기갈기 찢어서 죽여. 대답하라고 했지 내가. 야, 네 동생 오늘 집에도 안 왔냐 설마? 여기만 안 오면 다행이지. Kemudian saat di sekolah, Yuntak semakin cemas karena adiknya semalaman tidak pulang dan masih sulit untuk dihubungi. Kemudian guru Yuntak mengatakan bahwa adiknya sedang ada di rumah sakit. Rupanya saat itu Yunje terlibat perkelahian dengan temannya. Yunje tidak bisa menahan diri saat temannya menghinanya karena tidak memiliki ibu. Yuntak mencoba menahan Yunje untuk tidak lebih emosi lagi karena akan memperburuk keadaan. Kemudian ibu dari teman Yunje meminta sejumlah uang untuk kompensasi agar Yunje tidak ia tuntut ke penjara. 원시가 너무 길이야. 봐봐. Kemudian di sekolah Dajung, saat itu teman Dajung membuat video review tentang barang-barang mewah milik para sultan di sekolahnya. Ia kemudian mengambil gambar saat Dajung tertidur. Kemudian karena tas Dajung tidak sengaja terbuka, ia pun mengambil dompet Gucci milik Dajung dan mereviewnya. Namun dompet tersebut kemudian terjatuh dan terlihat beberapa catatan mencurigakan. Kemudian saat itu Dajung tidak sengaja terbangun dan sangat marah kepada temannya. Hingga ia pun menghancurkan handphone temannya tersebut karena temannya menolak untuk menghapus video Dajung. Dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Dajung dipanggil oleh gurunya. Dajung kesal karena temannya merekam dirinya. Guru Dajung kemudian meminta Dajung untuk menjelaskan tentang catatan aneh yang ada ditemukan di dompet Dajung. Ketika Dajung tidak bisa menjelaskan itu, guru tersebut meminta Dajung untuk menelpon ibunya. Tentunya Dajung menolak hal tersebut. Kemudian Hyemin tiba-tiba datang dan membantu Dajung.
저기 한두 푼도 아니고. 이다가 다정이 팔을 쳐서 그래서 네. 이따가 다시. Hyemin membuat pengakuan bahwa ia memulai perkelahian tersebut dan ia yang menghancurkan handphone temannya. Dari sini akhirnya Dajung merasa berterima kasih kepada Hyemi yang sudah membantunya. Itu pertama kalinya Dajung merasa telah memiliki seorang teman. Hyemi kagum dengan sosok Dajung yang selalu tidak peduli dengan omongan-omongan orang di sekitarnya, dan Dajung memiliki ibu yang selalu memanjakannya. Hyemi ingin bisa seperti Dajung dan tidak pernah takut dengan omongan dan sikap buruk orang lain padanya. Dajung kemudian akhirnya mengatakan bahwa tidak seharusnya Hyemi cemburu dengan kehidupan Dajung, karena semua itu adalah kebohongan yang dikarang oleh ibu Dajung saja. 무슨 말이야? 넌 잘 마실게. 200을 다 주겠다고? Kemudian saat Yuntak dan Yunji berbicara berdua, Yuntak mencoba untuk menasehati Yunji. Namun saat itu Yunji mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya yang telah meninggal. Yunji menyalahkan Yuntak atas kematian ibu mereka, karena dahulu saat ibunya masih hidup, Yuntak selalu berbuat kasar kepada ibu mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa karena menyesali perbuatan buruknya semasa ibunya masih hidup, Yuntak ini hanya bisa menebus semua itu dengan selalu bersikap baik kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. 가족! 지겨워. 공윤탁! 무슨 말버릇이야? 엄마 속상해서 죽는 걸 보고 싶어서 그래 지금? 여보. 나였다. 사실 후회? 결국 나였다. Kemudian di tempat yang berbeda, saat itu Dajung kembali melakukan tugas kurirnya. Namun ia merasa ada yang mengawasinya. Hingga kemudian ia pun memilih untuk lari. Sampai kemudian ia bertemu dengan Hyemi. Dajung bertanya apakah Hyemi dari tadi mengawasinya. Hyemi mengatakan bahwa ia hanya mengkhawatirkan Dajung yang terlihat berlari begitu cepat, seperti ada yang telah mengejarnya. Kemudian tiba-tiba ibu Dajung datang dan menarik Dajung ke suatu tempat. Ibu Dajung sedari tadi mengawasi Dajung karena takut Dajung melakukan kesalahan yang merugikan dirinya. Dajung menjadi sangat emosi karena kecewa dengan ibunya. Bahkan saat itu Dajung memiliki niatan untuk membunuh ibunya. 그러니까 나한테 넌 오늘에서야 비로소 깨달았다. 알아듣냐고! 엄마를 죽이고 싶다.